anugerahkan kita kesehatan, umur, sehingga kita bisa menghadiri taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita dan keluarga kita. Materi kita malam hari ini di Riyadhus Shalihin bab Ad-Dilalah ilal khairi atau ilal khairi, bab mengajak, menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran, atau bab berdakwah, mengajak, menyeru orang lain supaya kembali kepada jalan Allah. Sebelum kita masuk pada materi itu, seperti sebelumnya, kita ingin bersama-sama melakukan penguatan ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi perlu diulang-ulang supaya benar-benar kita punya keyakinan yang kuat. Di surat 33 ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah kemukakan amanah kepada gunung, kepada langit, wal ardi bumi, wal jibal kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kita manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah di antara makhluk Allah yang lainnya. Jadi manusia ini di antara makhluk Allah, ada malaikat, ada jin, ada alam semesta langit dan bumi. Itu malaikat punya posisi, punya kedudukan yang sangat tinggi di antara mereka. Ketinggian kedudukan itu diantaranya adalah manusia pemegang amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi kemuliaan manusia, ketinggian kedudukan kita terhadap alam semesta itu dari sisi ruh dan jiwa. Maka di surat As-Samas, surat 91 ayat 7 sampai 10 kalau salah ingat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesudah Allah bersumpah dengan 9 alam semesta, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, lalu Allah bersumpah demi jiwa. Jadi kemuliaan kita ada pada jiwa dan ruh kita ketika kita beriman dan beramal soleh. Ini yang dimaksud di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mati dalam keadaan beriman, beramal soleh, maka Allah sebut kita sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, lebih tinggi dari malaikat. Tapi sebaliknya di ayat 6-nya, kalau iman itu tidak ada, kita mati dalam keadaan musyrik, kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, tempat mereka neraka jahanam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, lebih rendah daripada hewan. Jadi untuk itu pesan Allah, qad aflaha man zakkaha. Kita harus berjuang untuk mensucikan jiwa kita. Jangan sampai mengotori. Kalau mengotori, kita menjadi orang yang rugi. Di surat 31 ayat 20
karena amanah tadi itu, manusia lebih tinggi dari alam semesta ini, maka alam semesta ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Ditafsir, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bapak Ibu bisa ngirup oksigen. Kalau sampai oksigen itu berhenti 1 hari saja nggak bisa hidup. Tapi yang menyediakan oksigen siapa? Yang menundukkan oksigen siapa? Allah. Melayani manusia. Matahari tidak pernah bersembunyi sehari saja, nggak pernah sejak diciptakan sampai sekarang. Kalau sampai bersembunyi sehari saja, maka kita tidak akan bisa hidup. Ditundukkan untuk kepentingan manusia, melayani kita. Kalau binatang tidak ditundukkan oleh Allah untuk manusia, kita tidak bisa makan daging. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ditundukkan untuk manusia, maka kita tidak bisa makan sayur dan tidak bisa makan buah. Jadi kita dilayani oleh alam ini, Allah yang menundukkannya. Untuk itu perintah Allah, sikap kita terhadap alam bagaimana? 1, bersyukur. Kita dimuliakan dan kita bersyukur. Di Al-Quran, istakmarokum, kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau ada gunung Semeru meletus, itu harus dilihat apa ada sesuatu yang tidak seimbang yang dilakukan oleh manusia. Kalau ada gempa, kalau ada banjir bandang, itu muaranya ada pada manusia. Ulah tangan manusia kurang bersyukur sehingga keseimbangan alam terganggu. Kurang bersyukur. Yang kedua, alam semesta ini harus digunakan sebagai sarana untuk tafakur, untuk memahami sifat Allah, Pak. Jadi kalau Semeru hancur, Semeru meletus, di situ ada kebesaran Allah. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi. Kita melihat Allah Maha Besar, kita melihat Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang dari mana? Dari ciptaannya dan perbuatannya. Itu tambah tunduk mestinya, Pak. Kalau Semeru kayak begitu, bencana tadi kemarin di Jember ada gempa gitu. Itu mestinya menambah kita menyadari bahwa kita ini harus taat sama Allah. Di situ ada kekuasaan Allah, ada kebesaran Allah, ada sifat-sifat Allah, dan harus menjadikan kita bertambah tunduk, bertaubat, mentaati Allah. Karena nanti di surat Maryam ayat 88 sampai 70 nih, surat 19 ayat 88 sampai dengan 90. Wa qalu takhadar rahman walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak. Lalu ayat 89, laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Nah, yang paling penting di ayat 90-nya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena syiriknya manusia itu kemudian alam bereaksi. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, gempa ya Pak, gunung runtuh, ada kan dua-duanya ini. Jadi karena manusia tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, ucapannya bahwa Allah mengambil anak, maka alam ini beraksi. Langit pecah, bumi belah, gunung runtuh. Jadi Bapak Ibu, langit ini kan bertasbih, langit ini sujud, bumi ini bertasbih, bumi ini sujud. Tetapi kata bahasa tasbih di dalam Al-Quran menggunakan subhanalladzi asra, ada sabbahalillahi, ada yusabbihu, menggunakan fi'il madhi, menggunakan fi'il mudhari' terus menerus, atau masdar. Masdar itu tidak terikat dengan waktu. Itu artinya sejak awal langit diciptakan, bumi diciptakan, sejak itu sudah bertasbih, sujud sampai nanti hari kiamat. Tapi ibadahnya alam semesta tidak sama dengan ibadahnya manusia. Kalau manusia amanah ya.
Pemikul amanah. Apa maksudnya taklif agama? Bapak menjalankan perintah Allah. Bapak harus sholat, bapak harus puasa, bapak harus haji, bapak harus melakukan zakat, bapak dilarang minum miras, dilarang zina. Itu taklif. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Lalu nanti dibalasi oleh Allah di surga yang bisa menjalankannya, dan dihukum di neraka yang tidak bisa menjalankannya. Itu amanah. Dan itu tidak berlaku pada langit dan bumi. Karena ibadahnya langit dan bumi itu diciptakan untuk tasbih, untuk sujud, bukan ikhtiar, bukan taklif, tapi diciptakan sejak awal untuk begitu. Nah, kalau dua hal tadi itu, kalau sikap kita terhadap alam bersyukur, memakmurkan alam semesta. Yang kedua, kita beriman dengan alam itu, menyaksikan alam, menambah iman, menambah tauhid, menambah taat kepada Allah. Janji Allah di surat 4 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allah syakiran alim. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Alam ini dirawat, dimakmurkan, tidak membuat kerusakan. Lalu alam dipakai sebagai media kita bertambah beriman kepada Allah, tambah tunduk, tambah patuh, mentauhidkan Allah, maka Allah tidak akan turunkan adab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan yang lebih penting lagi terkait dengan amanah tadi, Bapak Ibu, kita sekarang sudah hidup datangnya dari Allah, tetapi hidup kita sekarang ini untuk kekal. Jadi kita sudah dikasih hidup, dipersiapkan oleh Allah untuk hidup kekal. Kekal niku napa ya Bapak Ibu? Kekal niku napa 1000 tahun? Napa 1 miliar tahun? Khalidina fiha makisina fi abada. Bapak mengucapkan 1000, 1 juta, 1 M, 1 miliar tahun, terus kana mandeke tidak bisa mengalahkan kalimat kekal itu. Monggo bilangan 1 ngoten nggih. 0 3 saya iso ngitung 1000. 0 6 1 juta, 0 12 nek lore terus nolnya itu muter bumi kan ya. Kalau kemudian nanti hidup pada hari kiamat kekal mlebu neraka gesok metu ya napa? Kalau hidup dengan kekal tadi itu terus masuk neraka nggak bisa keluar, gimana Pak? Kekal loh Pak. Surat 2 ayat 28 Allah ingatkan itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal dahulunya kamu mati, amwatan, mati 100 tahun silam kita nggak ada, roh kita nggak ada, nama kita nggak ada, badan kita nggak ada, atau di perut ibu kita sebelum 120 hari belum ditiupkan roh, belum manusia. Fa ahyakum, lalu sekarang dikasih itu oleh Allah hidup sekarang ya Pak. Summa yumitukum, besok-besok kita pasti mati, dimatikan sama Allah. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita kembali pada hari kiamat. Urip mboten akan mati lagi. Ini yang kita persiapkan itu Pak. Nah di surat 40 ayat 11, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Nanti pada hari kiamat kematian itu diwujudkan Allah dengan kayak kambing kelabu. Allah diletakkan di antara surga dan neraka. Allah menyeru penduduk surga, hei penduduk surga, tahukah kamu ini? Mereka jawab, tahu, itu kematian. Lihatlah aku sembelih kematian, disembelih sama Allah. Kambingnya tadi sembelih. Sudah nggak ada mati lagi, kekal di surga. Penduduk neraka juga disuruh, hei penduduk neraka, tahukah kamu ini? Mereka jawab, iya itu kematian. Hadis Bukhari ya. Lihatlah aku sembelih. Kematian sembelih Allah, maka Allah berfirman, kekal di dalam neraka. Bapak Ibu, batasan antara dunia dengan alam barzah itu kan tipis nih Pak. Tipis Pak. Batasannya kita di dunia atau kita di alam barzah itu batasannya apa? Batasannya nazak tek 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 keluar roh kita, sudah Anda di alam barzah. Tak tipis Pak.
Jadi kita sekarang hidup di dunia ini sekian tahun lamanya, 60 tahun itu dibatasi oleh Allah sangat tipis sekali, nazak tek 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 tek, begitu keluar ruh kita, Anda sudah di alam barzah. Pra kiamat. Ngenteni kiamat. Nah, selama di alam barzah ini ada amalan yang bisa ngalir. Pahalanya bisa ngalir. Ini yang nanti akan kita bicarakan itu. Yang kita bicarakan di Riyadhus Shalihin itu. Apa yang mengalir? Ilmu yang bermanfaat, pahala yang ngalir, sedekah jariyah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, itu sih ngalir ya Pak. Di alam kubur itu, di alam barzah masih ngalir itu. Tapi begitu hari kiamat terjadi, sudah tutup, nggak ada lagi yang mengalir sudah Pak. Tinggal nanti ada syafaat sama yang beriman. Nah, kalau ada orang yang berpikiran bahwa hidup di dunia ini hanya beberapa tahun melewati umur saja, lalu membabi buta mencari uang, tidak mempedulikan itu diharamkan oleh Allah. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa hidup di dunia ini beberapa tahun umurnya saja, membabi buta mencari jabatan, tidak memperhatikan bahwa itu diharamkan oleh Allah, rugi, itu rugi besar. Rugi besar. Al-Quran memberikan peringatan itu. Kalau ada orang ahli kimia, ahli atom, profesor, doktor, ahli kimia, ahli atom, itu kan hanya sebagian hidup, bagian dari tegaknya hidup di dunia. Tapi kalau dia tidak pernah berpikir di alam barzah bagaimana keselamatan saya, kelanjutan saya nanti di akhirat bagaimana, masuk surga atau tidak, maka dia sufaha, bodoh. Tadi di surat 3372, innahu kana dzaluman jahula, dolim, bodoh, dzaluman jahula. Pun sekarang ada catatan penting ya, karakter ibadahnya. Lek sekarang ini ada tsunami di sini, lari semuanya nggak kita Pak? Lari nggak? Kalau sekarang di sini ada tsunami, lari semuanya kan kita? Lari pengen menyelamatkan diri. Gempa mau nih, gempa gerak-gerak lari semuanya, pasti gitu Pak. Siapa orang pengen selamat. Tapi karakter kita beribadah tidak seperti itu. Al-Quran mengisyaratkan nanti di akhirat ada neraka. Meskipun kita belum melihat, tapi kita sudah percaya. Wedine kaya enten tsunami niku Pak. Lebih daripada itu. Itu dimaksud dengan yu'minuna bil ghaibi. Percaya bahwa ada neraka, ada surga enggak? Begitu Allah menginformasikan, lek kamu ngene engko mlebu neraka ya, itu langsung percaya tanpa harus melihat dulu. Itulah karakter ibadah. Nah, kalau ada peringatan kayak rokok itu rokok digambar awas gitu. Terus dokter memberi peringatan. Orang mensikapinya macam-macam gitu Bapak Ibu. Enten sing wis gak gelem ngerokok cepon mau. Enten sing ala aku lho gak apa-apa, bareng kena loro berhenti. Karakter kita beribadah tidak harus menunggu kena neraka dulu Pak. Itu dimaksud yakin. Aku percaya, wis yakin dengan apa yang diinformasikan Allah, bil akhiratihum yuqinun. Yakin. Lek sik tetap korupsi berarti Bapak dereng yakin. Kayak rokok nih wow. Sik tetap ngerokok lo durung yakin berarti. Nek wis kena baru yakin ngoten iki. Tapi akhirat tidak bisa dipakai seperti itu. Masalah akhirat pun coba-coba ngoten nggih. Besok balik nggih. Nah, sekarang perbedaan manusia dengan hewan. Kita ini dikasih akal oleh Allah untuk keselamatan diri kita, sudah kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Kate umroh bareng-bareng, engko lak dipikir, kok dikono nggawa apa ae? Nek pesawat kayak apa? Untuk apa? Keselamatan. Dengan akal, Pak. Tapi kalau hewan enggak begitu. Hewan itu enggak pakai pikiran gitu. Pokoknya instingnya jalan, terus dia melihat bahaya lari dia. Lari. Ngenteni bahaya dhisik. Nah, kalau kita kemudian sudah dikasih akal oleh Allah, ayat Al-Quran sudah ada, dikasih pendengaran, didengar ayat Allah,
dikasih penglihatan bisa melihat itu, tapi tidak percaya dengan ayat Allah untuk keselamatan di pada hari akhirat, maka kita sudah terjatuh seperti binatang ternak. Itu dimaksud surat 7 179 itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka jahanam itu disediakan kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Wis duwe akal gak percaya gitu untuk keselamatan akhiratnya. Punya mata, punya telinga, tapi masih nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Kalau nunggu bahaya tidak dengan akalnya, tidak menghormati akalnya, itu sama dengan hewan. Hewan ini boleh kecelakaan ngoten apa? Kita naik sepeda pancal, lalu di penghujung jalan pecah jalannya. Ini landai, ini sor ngoten nggih, enak ngoten Pak. Terus ini mudik terjal. Tetapi di situ ada tulisan jalan ke bawah itu jurang membahayakan, jalan ke atas terjal tapi ada taman yang indah di ujungnya. Kalau bapak nuruti hawa nafsu, ya pengen sing nisor iku mau enak nggih. Tapi kalau kita ngikuti akal pikiran kita, mau bahaya, lebih baik yang terjal tapi nanti ujungnya masuk taman. Itu dimaksud di dalam hadis hujibatin naru bisahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi oleh seneng-seneng hawa nafsu itu Pak. Tapi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai. Tapi kan kita punya akal nih. Mau aku gak pengen nuruti hawa nafsu, aku pengen mlebu swarga tapi jalannya ditempuh terjal. Jalan ditempuh berat. Tapi ujungnya masuk surga. Nah inilah diingatkan oleh Allah di surat 39 15 fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Wis sirik-sirik kok sak karepmu, itu bahasanya bahasa Al-Qur'annya. Wis sak karepmu sirik-sirik kok. Tapi katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri, dikasih umur, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah supaya masuk surga, dikasih harta supaya dengan harta itu digunakan untuk masuk surga, dikasih anak-anak supaya dengan anak-anak itu bisa masuk surga bersama mereka, tapi masuk neraka. Maka dia merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ini sebagai pendahuluan. Nah berikutnya apa kaitannya dengan ayat ini, dengan catatan ini Bapak Ibu? Kita hidup di dunia ini nanti akan diakhiri dengan mati di dunia. Berikutnya masih ada alam barzah. Tadi saya sebutkan batasan kita hidup di dunia dengan alam barzah pendek, tipis, seperti kayak anak bujang dengan nikah itu Pak. Bujang nikah itu kan batasannya kan qabil tu nikaha. Nek wis selesai sah, sudah Anda bukan bujang lagi. Kan statusnya bukan bujang. Begitu nazak tek 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 la ilaha illallah keluar roh itu, Anda bukan di dunia lagi, tapi Anda sudah di alam barzah. Nah, kita pengen menjadi orang yang berakal. Kalau kita pengen menjadi orang berakal, ada kesolehan diri sendiri, ada kesolehan yang terus mengalir. Mensolehkan. Ada kesolehan diri sendiri, itu miliknya sendiri, tapi ada kesolehan yang mensolehkan orang lain. Maka di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri ya Pak. Wa tawasau bil haqqi, mensolehkan orang lain. Mensolehkan orang lain dengan cara dakwah. Jadi aku yang penting aku soleh, ya kalau aku soleh ya sholat, bu anak gak ngurus, api apa ndak tugasku nasihati tok wis. Terus nggak ada perjuangan ingin memperhatikan masyarakat, ingin mendakwakan Islam lebih jauh lagi. Nilai kita sangat kecil Pak, sangat rendah sekali nilai kita nih. Dan nanti kita tidak akan mendapatkan aliran sesudah mati itu. Kira-kira Pak Yai Ahmad Dahlan yang memberikan Muhammadiyah dengan amal usaha Muhammadiyah se-Indonesia itu, kalau dia betul-betul ikhlas, alangkah besarnya itu Pak. Kan belum kiamat, mengalir terus itu kan. Pondok Gontor itu
wakaf tanahnya untuk pondok, lalu berkembang sampai pondok motor satu sampai banyak sekali. Semuanya ikhlas. Mereka ini adalah orang kaya. Secara fisik kesolat, kalau dia sholat mati selesai. Tapi dia mengajari anak-anak bisa sholat dengan benar. Ini terus ngalir. Saya ngajak orang tersesat, mas gini mas, tauhid yang benar gini, terus ngajari sholat gini. Terus nanti dia nikah dengan wanita yang muslimah, yang mukminah, lalu dia ngajak membangun keluarga yang soleh, terus nanti direntetkan sama cucunya. Ini ngalir terus untuk saya, Pak, meskipun saya sudah mati. Itu ilmu yang bermanfaat. Apa kita nggak tertarik? Bahkan ada di dalam hadis, Anda mengajak satu orang saja asalnya sesat jadi lurus di jalan Allah, itu lebih baik daripada khumurun na'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu unta yang termahal di Arab. Unta termahal ya mungkin mobil termahal lah sekarang ya Pak. Nah itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan apa? Kesolehan ya, kita ingin merebut. Jadi bahasa Al-Quran itu kalau surga itu harus wasari'u, bersegera, infiru, larilah, kamu kejar, lari, bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu bahasa Al-Quran kan gitu untuk surga. Nah, kita coba lihat dakwah. Kalau kita berbicara dakwah dari sisi sejarah. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin di Gua Hira. Di Gua Hira itu masyarakat pada saat itu orang Yahudi sudah menyimpang, orang Nasrani sudah menyimpang. Di Arab sendiri tenggelam dalam penyembahan berhala. Rasulullah bingung. Wa wajadaka dollan fahada. Lalu usia 39 Rasulullah pergi ke Gua Hira yang sangat tinggi itu, menyendiri di situ bertahanus, minta petunjuk kepada Allah gimana memperbaiki masyarakat ini. Pulang bawa lagi. Pada saat itu Rasul sudah mimpi melihat cahaya seperti cahaya subuh gitu. Lalu pada usia 40 tahun di Gua Hira ditatangi malaikat Jibril, bentuk aslinya gigil Pak, turun Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu penetapan Allah Muhammad sebagai nabi. Masih belum ada perintah dakwah. Karena ayat 5 itu nggak ada dakwanya di situ. Jedah Pak, ada jedahnya. Wahyu terhenti. Nah, ketika wahyu terhenti agak beberapa lama, Rasulullah sedih. Hampir tidak bunuh diri saja. Ini di hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan dan wahyu terhenti beberapa lama hingga Nabi sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Sedih Pak, saking bahagianya ingin dapat wahyu itu kan bahagia, ingin merubah masyarakat supaya berjalan pada jalan Allah. Terhenti. Nah sesudah itu turun surat Al-Mudassir. Di surat Al-Mudassir ini ada apa perintah? Fa'andir, ayo bangun, ojo turu, beri peringatan. Itu baru peringatan dakwah Rasul. Jadi kalau Iqra itu masih Nabi, tapi ya ayyuhal mudassir sudah jadi Rasul. Karena Rasul itu ada perintah untuk menyampaikan risalah Allah. Nah kondisi masyarakat Arab ya napa pada saat itu? Kondisinya sangat terpuruk. Masyarakat Arab menyembah berhala. Digambarkan di hadis Bukhari, saking akeh berhala, dulu kami menyembah batu, apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Berhala wis elek diganti mek watu sing apik ngoten lho, Pak. Belum lagi perzinahan, belum lagi khomer ya. Itu sudah merajalela seperti itu. Nah, apakah tidak ada bekas-bekas orang yang menganut agamanya Nabi Ibrahim, yang mentauhidkan Allah? Agama Nabi Ibrahim ada, itu dinamakan dengan Hanifiyin, Hunafa. Hanya ada beberapa saja, termasuk Waraqah bin Nawfal, pamannya Khadijah itu. Jadi pamannya Khadijah itu asalnya termasuk pengikut agama Nabi Ibrahim. Nah, karena dia pengen mencari agama kebenaran, maka dia bertanya pada orang Yahudi, bertanya pada Nasrani, itu dia akhirnya masuk agama Nasrani dan masih murni agama Nasraninya.
dan Zaid bin Amr bin Naufal. Ini kelompok-kelompok apa? Kelompok-kelompok Hanifiyin atau Hunafa. Nah, pada masa jahiliyah itu suka berlomba puisi, syair. Siapa yang bagus syairnya dan dia menang, maka syair itu puisi ditempel di pintu Ka'bah. Itu disebut dengan al-mu'alliqat. Digantungkan gitu. Jadi orang tahu ini karyanya siapa. Ada salah satu dari karya itu termasuk yang Hunafa ini. Digantungkan itu. Maka begitu Al-Qur'an turun dengan alif lam mim toha, bingung itu. Apa itu? Ketika surat Toha itu turun kan Umar masuk Islam karena dibacakan surat Toha itu. Enggak mampu untuk begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tidak mampu lagi untuk mengatakan itu adalah buatan manusia, nggak mampu karena mereka ahlinya. Nah, ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung pergi ke rumahnya, mengajak orang-orang yang ada dalam rumahnya. Maka Bapak nanti kalau baca sejarahnya, sirahnya, yang masuk Islam pada generasi awal siapa? Pertama siapa? Orang-orang yang ada di rumah Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Lalu disusul oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Lalu di rumah Rasul juga nih. Lalu disusul oleh siapa lagi? Zaid bin Harisah, maulanya Khadijah, dihadiahkan untuk Nabi. Lalu diikuti siapa lagi? Putri-putri Rasulullah. Maka ketika putri Rasulullah masuk Islam, dua putri Rasulullah dicerai oleh anaknya Abu Lahab, karena Abu Lahab itu besannya Nabi. Karena Rasulullah mendakwakan Islam tauhid, Abu Lahab marah-marah, cerai nih anak Muhammad itu. Anaknya disuruh mencerai. Jadi keteladanan dalam dakwah siapa Bapak Ibu? Pertama kali keluarga. Lalu perintahku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Itu sejarah dakwah. Nah, jalan hidupnya para rasul yang berdakwah itu disebutkan di surat 12 ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalanku. Jalanku maksudnya jalan hidupnya Nabi dan Rasul. Apa jalan hidupnya Nabi dan Rasul? Ad'u, senantiasa berdakwah. Ilallah, mengajak kepada jalan Allah, ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani. Jalan berdakwah itu jalanku dan jalannya orang-orang yang beriman, pengikutku. Bapak Ibu boten berdakwah berarti ya dipertanyakan, kita sebagai pengikut Nabi itu harus berdakwah itu. Nah, berdakwah yang paling tepat napa? Ya melok mawon teng organisasi. Kan enak bersama-sama gitu. Kan ada organisasi persyarikatan. Ada nanti ditunjuk ya. Tapi ya tentunya nanti ada kelemahan-kelemahan di situ, namanya orang ya, Pak. Tapi kelemahan-kelemahan itu jangan menjadikan kita terus berhujah berdalih wis gak usah organisasi mboten ngoten, Pak. Nek karena organisasi nih umat Islam nanti bisa dihancurkan oleh kekafiran yang terorganisir. Jadi tetap organisasi dibutuhkan, karena itu kekuatan. Ana wa manittaba'ani. Nah, kalau kita lihat bagaimana dakwanya para nabi dan rasul. Nabi Nuh niku dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam sing didakwahi bajunya, sarungnya ditutupkan gitu. Kapingin delok Nabi Nuh. Mboten enten tambahan, Pak. Siang dan malam selama 950 tahun. Ya napa? Sampai sanggup Pak dakwah 950 tahun. Ganok tambahan wong blas ngono. Maka doa Nabi yang paling dahsyat itu doanya Nabi Nuh. Saking suwene ganok tambahan. Qala Nuh Rabbi Qala Nuh Rabbi la tadar alal adi minal kafirina dayyara in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Nuh mengadu kepada ya Allah, jika engkau meninggalkan satu saja, jangan engkau tinggalkan orang kafir di muka bumi satu pun, matikan semuanya. Jika masih ada satu saja nanti akan melahirkan anak ya padha mek wong tuane. Itu dakwanya Nabi Nuh, Pak. Yang kedua dakwanya Nabi Musa. Sangat dahsyat menghadapi Firaun. Ceritanya sangat banyak di Al-Quran ya.
sangat berat menghadapi raja yang sangat kuat, Fir'aun. Sampai berdoa, Rabbi shrah li sadri wasil amri. Itu dakwanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Belum lagi dakwanya Nabi Ibrahim ngadepi bapak dewi, bapaknya sendiri kan, menghadapi bapaknya masih remaja, sudah harus berhadapan dengan raja, berhadapan dengan bapaknya sendiri. Dakwanya Nabi Yusuf di penjara, dakwanya Nabi di surat Yasin, dakwaan seorang mukmin yang berhadapan dengan kekuasaan dan ini bagian dari dakwah bagi kita. Maka di dalam hadis nanti, satu hadis, waman da'a man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada kebaikan, kana lahu, maka ia akan mendapat pahala minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Dia mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Enten dagang sing model ngeten, Pak. Bapak berdagang, kula ajari nek dagang pengin sukses ngeten lho, Pak. Terus mungkin Bapak badi, kula di badi ini mboten. Lha apa tenan? Wis mari ngajari pelatihan, wis dibayar pelatihan, terus yang dilatih dagangi sukses. Kan tidak mungkin yang sukses dagang tadi ngasih saya. Tapi kalau kita dengan Allah, kita ngajak orang tidak bisa sholat, kita ajari sholat, lalu dia bisa sholat, diajari sama istrinya, ngajari sama anak-anaknya, ngalir terus bertambah-tambah, dikasihkan semuanya pahala sama kita tanpa ngurangi dia. Itu yang dimaksud di Al-Quran, maukah aku tunjukkan pada kamu perdagangan yang tidak pernah rugi, perdagangan kepada Allah dengan Allah dan Rasulnya. Karena orang itu seringkali melihat peluang keuntungan dunia tok, itu apa nggih? Nek ning pasar sedina weman, karena sedina batine sakmene gitu. Sakniki ngaji enten slide ngeten niki. Enten slide enten niki nggih. Iki terus pakai ngaji, dibaca, ilmunya merasa, terus manfaatnya berapa itu? Nek perhitungan akhirat. Son kan dipakai untuk khutbah Jumat, dipakai imam nggih, dipakai untuk kepentingan masjid. Padahal nek enten mantenan kresek-kresek nih lho, padha ruwame nggih. Ini peluang, Pak. Ini peluang Bapak belikan yang terbaik, dipakai ngimami, pahalanya mengalir. Kenapa gak rebutan? Padahal duit akeh. Nek mantenan rebutan sing son gede gedean ngoten nggih. Nah, sebaliknya juga begitu, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Ada orang yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang sesat. Tapi nanti di akhir zaman ada orang yang dhallu wa adallu. Dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Ucapan kita ini kemudian menyesatkan orang lain, membahayakan. Sebelum kita cabut itu, kaitannya dengan agama nggih, Pak. Lek kita ngajari anak pertanian keliru, pertanian gak mboten napa-napa, tapi terus ngajari agama keliru, harus dicabut itu. Maka para ulama, orang-orang terdahulu mesti diembel-embeli wallahu a'lamu bissawab. Nek ahli-ahli hukum itu, Pak, kitab-kitab fikih itu nggih, mari debat ngoten istinbat hukum gini. Nanti dokumennya wallahu a'lamu bissawab. Selamat dia. Allah yang lebih tahu yang mana yang benar. Mboten gontok-gontokan ngoten mboten nggih, ditutup mungkin pendapatku masih salah karena ilmuku masih terbatas. Karena takut itu. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Kalau ada orang miras sendiri ditanggung dewe, nek ngajak-ngajak wong liya, ayo po lho ngoten nggih. Tambah sama dia, Pak. Itu yang maksudnya dhallu wa adallu. Keburukan dia lakukan sendiri, resiko sendiri, tapi ketika dia menyebabkan orang lain juga sesat, maka dia akan tanggung sebabnya tadi, itu penyebabnya. Itu ada ibadah qasirah dan ada ibadah muta'adiyah. Ibadah qasirah ketika kita sholat, soleh dengan sholat kita, mati selesai, mboten ngalir lagi pahala sholat kita. Tapi ketika kita ngajari orang sholat bisa sholat, maka ketika kita mati akan ngalir terus pahalanya. Anak terus ngenteni pointer dhisik. Bapak punya satu ayat kok sudah punya kan, balighani walau ayat. Ya satu ayat ngerti ya sampaikan mawon nggih.
ngenteni ahli nih. Nek ahli pakar ngaji detail ngeten ini baru pakar ya Pak. Tapi kalau terus ngejak, ayo adzan yuk salat yuk, mboten nunggu niku nggih. Saya punya teman dulu di guru-guru Man Jember itu nggih. Guwetol men Pak. Sing jenenge ngajak wong niku guwetol. Jadi kalau mau bepergian di stasiun ada orang dinasehati. Didengarkan atau tidak, yang penting dia nasihati gitu. Ada yang guwetol ngajak ngaji itu, ngajak ngaji. Jadi ayo po ngaji. Pokoknya menter. Jadi wong mau apa ndak, yang penting dia menjalankan itu. Jadi terus ngajak. Nah ini yang harus kita bangun kembali. Kalau Rasulullah SAW itu paham betul dan tahu satu-satu dari siapa orang-orang yang di dekat beliau ya. Atau orang-orang yang betul-betul ini. Contohnya ketika ada seorang wanita yang biasa nyapu masjid, yang nggak diperhatikan oleh banyak orang ya. Rasulullah tahu mana yang wanita biasa nyapu masjid kok nggak kelihatan. Kata jamaah, sampun sedo Rasul, diparani teng kuburane Pak. Kan gitu ya hadis Muslim sallallahu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan pada kita kesehatan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan bisa istiqomah. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, sing wis ngaji tetap ngaji nggih. Nek wis ngaji merotoli, lha kok sing gak gelem ngaji gak tambah mboten tambah mrene Pak nggih. Nek sing ngaji tetap ngaji istiqomah kali ngajak. Tapi lek sing wis ngaji gak istiqomah merotoli, ya kapan sing katene gak ngaji gelem mrene? Wong sing ngaji merotoli ngaten nggih. Jadi konsepnya mari kita ini tetap memakmurkan masjid ini. Masjid ini gede mosok ge damel pajangan tok Pak. Jadi bertambah hari, bertambah tahun, ngajinya harus tambah rame, remajanya harus tambah rame. Karena kalau yang sudah sepuh-sepuh ya lama-kelamaan ya dipundhut sama Allah. Tapi yang muda-muda harus kita gelendeng anak-anak kita nggih. Yang remaja-remaja supaya masjid jadi rame. Nggih. Saya kira demikian, mohon maaf kalau kurangnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.